Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati Ibu Fasir, Ibu Suhani, dan Ibu Fitri Widyastuti. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil BIMTEK, penerapan BIMTEK ya, pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Di sini kami ingin berbagi praktek baik penerapan pembelajaran mendalam ya di sekolah kami di SMP Negeri 2 Talas melalui gerakan sekolah berdikari. Jadi berdikari ini adalah akronim dari berkarakter, religius, disiplin, inovatif, kreatif, aktif, dan ramah lingkungan. Dengan berlatar belakang permasalahan sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah kerisauan kami, lukisan kami terhadap keadaan di sekolah kami yang ingin kami cari solusinya, kami minimalisir apa yang menjadi kegundahan kami itu. Bagaimana yang pertama, dengan adanya tantangan di sekolah, yaitu murid-murid kami masih ada yang berpikirnya belum bertumbuh, kemudian guru juga demikian, kemudian pembelajaran juga ada sebagian guru yang masih berfokus bahwa mereka hadir di kelas adalah untuk menyelesaikan mengumpulkan tugasnya, jadi belum kontekstual dan kolaboratif. Kemudian kami belum memiliki budaya setiap pembelajaran diakhiri dengan kegiatan evaluasi dan refleksi. Jadi melalui gerakan sekolah berdikari ini Bapak Ibu, kami bercita-cita cita-cita warga sekolah sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu mewujudkan generasi religius, sehat, cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan. Jadi inginnya kami di semester ganjil ini ada capaian dari pembelajaran maupun budaya sekolah yang mengarah ke visi sekolah. Jadi untuk arah perubahannya, di mana sesuai dengan pembelajaran mendalam, kita ada penumbuhan 8 dimensi profil lulusan, kemudian penerapan pembelajaran yang lebih bermakna dan reflektif, baik melalui pembelajaran intra, ko maupun ekstrakurikuler. Kemudian ini kita juga ingin membangun kolaborasi dan digitalisasi pembelajaran serta mengoptimalkan peran dari guru sebagai aktivator, motivator maupun fasilitator. Tujuan gerakan sekolah berdikari Bapak Ibu di sini yang pertama itu tadi mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam penerapan pembelajaran mendalam khususnya di SMP Negeri 2 Talas. Kemudian kita ingin bersama-sama juga menyusun strategi berdasarkan gerakan tersebut. Kemudian ada cita-cita juga ingin menguatkan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah, kemudian menumbuhkan growth mindset yang guru dan murid agar lebih meningkat lagi, dan membangun pengalaman pembelajaran yang bermakna dan kolaboratif. Kemudian hasil yang ingin kami harapkan di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah terbangunnya budaya growth mindset, pembelajarannya lebih kontekstual dan reflektif. Komunitas belajarnya yang kami miliki di sini ada komunitas belajar kualitas Metalas. Kami lebih ingin menumbuhkan lagi, sudah kami miliki sejak pendidikan guru penggerak, dan ini ingin kita optimalkan lagi perannya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian kita juga ingin adanya membangun kemitraan sinergi antara sekolah, kemudian masyarakat dan orang tua. Di samping itu sesuai dengan menyesuaikan perkembangan zaman, tidak lupa kita akan membangun adanya digitalisasi pembelajaran. Bapak Ibu, untuk profil sekolah kami, sebenarnya kami sekolah taraf menengah ya. Di sini beralamat di Buwijaya, Kecamatan Talas. Kami masih terakreditasi di angka B, mudah-mudahan berikutnya bisa A, mohon doanya. Kemudian kami ada memiliki murid 561 didampingi oleh 39 tenaga kependidikan dan guru. Kemudian kami menerapkan kurikulum 2013 sejak 2014. Saat ini mulai semester ganjil ini kita mulai menerapkan
kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu, dari latar belakang yang tadi sudah disampaikan, melalui siklus inquiry kolaboratif yang kita kenal bersama melalui BIMTEK ini ya, kami dari diskusi warga sekolah tercipta program gerakan sekolah berdikari tadi. Kemudian muaranya yang ingin kita capai adalah standar kompetensi kelulusan fase D atau SMP, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Nah, kami ingin sedikit bercerita tentang proses dari inquiry kolaboratif. Yang pertama, Bapak Ibu, kita mulai dari assess. Di sini kami membentuk tim assess yang akan mengawal dari awal hingga akhir program gerakan sekolah berdikari. Diawali setelah pembentukan tim yang beranggotakan kepala sekolah, kemudian ada wakil kurikulum, kesiswaan dan sarpras, kemudian guru mapel sendiri, guru BK, pembina OSIS, komite, dan ada perwakilan dari orang tua. Kami awali dengan observasi lapangan, ya, sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung gerakan sekolah berdikari ini, kemudian data kehadiran dari kedisiplinan siswa, kemudian ada forum singkat antar tim, kemudian dilanjut dengan survei dan wawancara untuk mengumpulkan data, baik itu murid, guru, orang tua, kemudian kita juga melihat keadaan di lapangan di sekolah seperti apa pendukung dari gerakan ini. Kemudian juga kita ada asesmen awal. Keadaan awal ini semua Bapak Ibu yang akan kita diskusikan untuk mengawali gerakan sekolah berdikari ini. Poin utamanya apa sih yang akan kita jadikan skala prioritas? Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu. Ternyata permasalahan yang harus kita segera tuntaskan atau kita minimalisir di sekolah kami. Yang pertama, kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan, khususnya kedisiplinan murid ya. Kemudian ada pelaksanaan ibadah yang belum konsisten. Ini kami sadari betul berdasarkan hasil refleksi. Kemudian ada kreativitas murid yang perlu lebih diberdayakan lagi, mengacu ke 8 dimensi profil tadi. Kemudian ada kemampuan bernalar kritis yang masih taraf berkembang, belum menjadi pembiasaan, jadi masih berkembang. Kemudian yang terakhir adalah kepedulian terhadap lingkungan yang juga masih harus terus ditumbuhkan. Nah, untuk desainnya Bapak Ibu, di sini kami menggunakan metode SMART. Untuk kedisiplinan, kami menargetkan pada akhir semester ganjil ini di bulan Desember ini 90% murid bisa hadir lebih awal, tepat waktu, tidak bolos, kemudian berseragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ibadah yang belum konsisten. Kita juga menargetkan 90% murid akan melaksanakan kegiatan-kegiatan religius ya yang di sekolah. Di antaranya tadarus, sholat duha, sholat zuhur berjamaah, kemudian ada kegiatan di hari Jumat, Jumat berkah, dan PHB ya kalau untuk kegiatan lainnya yang bukan harian atau bulanan. Kemudian yang ketiga, ada kreativitas murid yang perlu diberdayakan juga. Di sini Bapak Ibu, kami menargetkan di akhir semester ini 90% murid dalam pembelajaran di kelas dapat menghasilkan satu karya inovatif, yaitu proyek, bisa berupa proyek, kemudian media pembelajaran maupun ide kreatif lainnya ya, melalui pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan kokurikuler. Jadi Bapak Ibu, target kami di sini selain kegiatan di dalam kelas, pembelajaran harian, intrakurikuler, kami juga menerapkan pembelajaran mendalam dalam kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat, kemampuan bernalar kritis juga. Kami menargetkan 85% murid peduli dengan keadaan sekitar dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada dari hal-hal yang kecil yang kita jumpai, permasalahan di dalam kelas maupun di luar lingkungan kelas. Itu kita ingin berharap murid bisa aware, bisa peduli, dan mereka dengan begitu akan tumbuh karakter terhadap keadaan lingkungan sekitar mereka. Mereka dapat menimbulkan atau mendapatkan mencari solusi-solusi atas permasalahan yang ada. Yang terakhir, kepedulian terhadap lingkungan yang masih rendah. Nah, di sini juga
kami menargetkan sikap peduli dan terhadap lingkungan sekitar ini, harapannya di akhir semester ini 90% kelas akan aktif melakukan pembiasaan kelas bersih. Nah, di sini kami Bapak Ibu kami budayakan dalam satu semester itu kita 2 kali mengadakan lomba kelas bersih, dan alhamdulillah capaiannya itu banyak, pengaruhnya itu banyak terhadap perkembangan kebersihan di sekolah, karena kami selain menerapkan piket kelas juga ada anak-anak piket umum lingkungan sekitar kelas, sekitar sekolah, dan itu saat ini alhamdulillah hasilnya itu tampak dengan nyata, sekolah lebih bersih, kelas lebih nyaman, dan ini di akhir semester ini kami merasakan betul apa dampaknya dari program kelas bersih ini. Kemudian untuk desainnya Bapak Ibu, kami ada susunan programnya yang tadi untuk karakter dan disiplin, komponen utama dari berdikari, kami akan menunjuk salah satu murid sebagai duta karakter, kemudian kami pembiasaan adanya kesepakatan kelas dalam kelas maupun sebelum pembelajaran, kemudian kita ada gerakan tepat waktu di sekolah. Untuk dari timnya sendiri, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, tadarus pagi, sholat duha, sholat zuhur, dan Jumat berkah. Inovatif dan kreatifnya, kami di sini menerapkan pembelajaran kontekstual. Selain di dalam kelas juga ada kokurikuler, yaitu 2 yang sudah kami laksanakan di semester ini, proyek agroeduwisata sesuai dengan kebijakan daerah kita, Kecamatan Palas dan Kabupaten Lampung Selatan, yaitu mewujudkan agroeduwisata di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Jadi kita mulai dari lingkungan sekolah kami, kemudian di sini ada proyek budaya satu nusa satu bangsa. Kebetulan di sekolah kami ini murid-muridnya majemuk ya, warga sekolahnya itu majemuk, terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Jadi tingkat keberagamannya sangat tinggi di sekolah kami. Nah, itu merupakan salah satu dasar kita memilih proyek budaya satu nusa satu bangsa ini, supaya bagaimana di tengah-tengah keberagaman kita tetap merasakan adanya persatuan, bukannya membedakan ya, tetapi justru dengan keberagaman tadi menyatukan anak-anak kami dan seluruh warga sekolah. Kemudian aktifnya anak-anak kami bangun melalui festival olahraga, kegiatan peringatan hari besar, peningkatan peran OSIS. Untuk ramah lingkungannya sendiri, di sini ada kelas bersih, pemilahan sampah, pembuatan ekobrik, kemudian membuat kebun dan kolam sekolah. Sehatnya sendiri ada Jumat Sehat, Kantin Sehat, dan UKS aktif. Nah, ini beberapa indikatornya Bu sudah kami sampaikan tadi ya. Oke, untuk implementasinya Bapak Ibu, di sini kami ada sosialisasi awal ke anak-anak dan warga sekolah itu di minggu pertama bulan Agustus hingga di Oktober. Jadi sosialisasi itu ada secara klasikal umum ada, kemudian secara hariannya pun juga tetap kami laksanakan ya, supaya dengan pendekatan secara individu pun kita sasarannya supaya lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian ada pembagian tugas sendiri dalam tim assess, kemudian implementasinya juga. Dan di sini kami Bapak Ibu ada monitoring harian, ada dokumentasi yang kita kumpulkan. Kemudian output dari implementasinya sendiri, di sini ada kita menyusun RKS atau rencana kerja sekolah sesuai dengan program sekolah berdikari. Kemudian semua aktivitas yang ada untuk mewujudkan program ini juga kami dokumentasikan secara lengkap untuk mendukung administrasi sekolah dan persiapan akreditasi ke depannya. Kemudian Bapak Ibu di langkah yang keempat di measure. Nah, ini ada measure-nya, pengukurannya itu ada harian atau mingguan, ada bulanan, tengah semester, dan akhir semester. Harapannya dengan pengukuran secara kontinu dari harian hingga penilaian di akhir semester itu, kita betul-betul bisa mengawal kegiatan atau program ini dengan baik, dan setiap kekurangan-kekurangan yang ada
proses dari pelaksanaan kegiatan ini dapat segera langsung kami perbaiki dan kami tingkatkan. Nah, output dari pengukuran tersebut Bapak Ibu ada laporan monitoring, laporan disiplin kehadiran anak-anak oleh petugas piket ya. Kalau ini presensi sholat zuhur dikoordinir oleh guru agama, kemudian produk inovasi murid oleh guru di kelas maupun guru wali juga membantu di sini untuk pencapaian pembelajaran anak-anak di kelas. Jadi kerjasama guru wali, guru BK dan guru wali kelas. Kemudian ada arsip dokumentasi dan data capaian indikator per bidang. Alat yang digunakan di sini Bapak Ibu ada checklist observasi kelas, kehadiran disiplin dan sebagainya ya. Ada survei pertanyaan di akhir untuk murid dan tim guru atau tim inquiry kolaboratif. Kemudian ada portofolio karya yang saat ini bisa kita saksikan semuanya di showcase ya. Kebetulan hari ini adalah showcase hasil pembelajaran mendalam. Setiap sekolah diharapkan untuk menyajikan hasil pembelajaran mendalamnya. Itu bertepatan kalau SMP hari ini di SMA Negeri 2 Malianda. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, maaf yang reflect dulu, belum terakhir ya. Nah di sini Bapak Ibu kami menggunakan format untuk refleksinya ada 5 pertanyaan. Apa bukti paling kuatnya program berdikarinya berdampak positif? Kemudian ada nggak ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya? Kemudian indikator yang sudah diukur sudah layak atau belum? Apalagi yang akan menjadi tingkat korektifnya dan siapa saja yang akan bertanggung jawab terhadap perubahannya dan kapan akan dilaksanakan? Di akhir untuk change-nya Bapak Ibu, di sini diawali dari September hingga November. Langkah-langkah operasional yang kami lakukan yaitu tindak lanjut secara terjadwal, ada revisi dari RKS, persiapan RKAS yang tahun 2026, kemudian sosialisasi perubahan kepada seluruh warga sekolah. Jadi tiap bulan itu kami ada rapat koordinasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru terkait program berjalan Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang menjadi hasil evaluasi dan refleksi itu kami targetkan menjadi upaya tindak lanjut supaya program sekolah di kami itu bisa terkawal dengan baik dan apa yang menjadi tujuan bersama dari gerakan ini dapat tercapai ya di akhir, walaupun peningkatannya mungkin tidak harus langsung berubah tapi secara perlahan, tapi alhamdulillah saat ini bisa menunjukkan progres yang berarti dan hasil yang dapat kita nikmati bersama di sekolah. Di akhir untuk kesimpulan dan rekomendasi Bapak Ibu, gerakan sekolah berdikari ternyata membuktikan bahwa dapat menumbuhkan growth mindset untuk warga sekolah, kemudian mengubah pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Kami sampaikan lebih karena ada perubahan ya, walaupun mungkin belum maksimal karena kita masih masa adaptasi di sekolah dengan pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan semester depan hasilnya bisa lebih meningkat ya. Kemudian ekosistem belajar juga lebih kolaboratif, Bapak Ibu guru saling berkolaborasi tingkat MDMP di sekolah. Kemudian bermitranya pun juga mereka lebih terbangun wawasannya. Oh ternyata kalau pembelajaran itu nggak harus guru dengan anak di kelas, tapi bisa memaksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh pembelajaran di kelas itu sendiri, misalnya dengan melibatkan orang tua, kemudian melibatkan aset yang dimiliki sekolah, ada kantin, ada koperasi, kemudian ada bapak ibu guru lainnya, ada kepala sekolah, ada komite, dan itu semua ternyata bisa loh menjadi sumber pembelajaran buat anak-anak kita secara tidak langsung maupun langsung ya. Kemudian terakhir menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat, dan ini yang sedang kita coba bangun Bapak Ibu, bahwa melalui hari belajar guru yang sudah kita targetkan, ternyata kita bisa bersama-sama membangun mindset guru-guru kita supaya senantiasa bisa terbuka terhadap informasi baru dan mau belajar hal-hal baru supaya tidak ketinggalan dengan perubahan yang ada. Rekomendasinya di akhir Bapak Ibu, di sini adanya pendampingan berkelanjutan untuk guru, kemudian perluasan kemitraan, konsistensi, refleksi dan aplikasi ini yang
butuh effort juga ya. Dan terakhir, penguatan komunitas belajar sebagai agen perubahan. Ini beberapa dokumentasi yang kami kumpulkan Bapak Ibu. Jadi di akhir semester ini kemarin untuk pemetaan pola pikir murid, kami sudah melakukan survei melalui Google Form. Jadi itu adalah survei yang paling efektif dan cepat Bapak Ibu. Untuk 10 pertanyaan itu murid diminta untuk menjawab. Dan ini yang tinggi ini semuanya dari grafik batang ini adalah menunjukkan bahwa rata-rata di setiap kelasnya dari 7A, 7B, 7C, 7E hingga 9E di sekolah kami 16 rombel. Rata-rata tiap kelasnya ini adalah menunjukkan peningkatan growth mindset, yaitu sudah mulai bertumbuh. Nah, ini beberapa dokumentasi yang kami coba ya kumpulkan sebagai upaya bahwa bukti di sekolah kami sudah melaksanakan pembelajaran mendalam melalui pembiasaan anak Indonesia hebat, kemudian pembelajaran mendalam di dalam kelas, intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian ini strategi kita membangun kemitraan. Di sini kita ada kerjasama dengan perpustakaan daerah. Ya, bagaimana penataan tata kelola perpustakaan, peminjaman buku itu diperbolehkan Bapak Ibu hingga kita bisa mengakses digitalnya perpustakaan di daerah kita ya. Kemudian ini kami melibatkan untuk peningkatan karakter anak-anak, pencegahan bullying, kekerasan. Kita melibatkan komite anak perlindungan anak di provinsi, bekerjasama juga. Ada BNN, ada Polsek. Ini juga kami mengundang saat pembinaan di upacara hari Senin. Kemudian kami melibatkan juga aktivis lokal ya untuk sebagai narasumber di program Edu-Wisata penanaman kebun sayuran di sekolah. Nah, kalau ini adalah kebiasaan baik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga pendampingan guru-guru, supervisi pembelajaran. Kemudian pendampingan anak-anak ABK inklusi di sekolah ya. Kami adalah sekolah inklusi, jadi ada pendampingan untuk anak-anak secara terjadwal setiap minggunya oleh guru inklusi atau pendamping khusus GBK. Nah, ini adalah hasil dari kokurikuler kemarin. Kami sudah panen ikan, kemudian panen sayuran. Secara berkelanjutan ini kami lanjutkan juga nanti di awal semester genap. Nah, ini untuk pembelajaran coding juga, untuk digitalisasinya kita memasukkan pembelajaran coding di dalam kelas, intrakurikuler dan ekstrakurikulernya. Nah, begitu Ibu Hani, Bu Fitri dan rekan-rekan semuanya, terima kasih. Mohon masukan atau jika ada yang ingin disampaikan dipersilakan. Saya udah lewat. Kok tidak ada yang mengingatkan? Katanya terus aja nggak apa-apa. Jadi yang menanggapi tapi terpesona. Mau ini kan Pak Nairobi, silakan tanggapannya. Baik. Bapak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu narasumber berdua. Kemarin saya tidak bisa mengikuti dengan istri maupun serta kolega saya karena ada kegiatan pengawas. Nantinya kemudian saya lanjut ke dinas ya, sampai sini sampai selesai. Nah, tadi diberikan tugas untuk bertindak sebagai pengamat. Alhamdulillah saya bisa mengamati dari awal sampai akhir, baik itu paparannya maupun penyampaian materinya. Dari pengamatan saya, masukannya tidak ada, tapi adanya adalah komentar. Ya, kan boleh kan Bu ya? Nggak ada masukan ya. Komentar dari saya sangat luar biasa. Paparannya luas, panjang, kali lebar, sangat lengkap
dan sangat bagus. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali Bapak Ibu menambahkan sedikit ya. Sedikit. Tadi di akhir itu sudah ada data. Hasilnya ada data. Di awal. Nah, alangkah baiknya kalau di awal juga diawali dengan SS data. SS datanya dari mana? Dari rapor. Oh iya, betul. Itu jadi SS itu bisa dari data resmi dari data pendidikan atau bisa juga dari pengamatan bahkan cerita pun boleh. Ini survei dan wawancara. Saya tanggapan kalau dilaporkan sudah ada sih tapi di sini ternyata belum disampaikan. Makasih Bu Fitri masukannya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila topik Malitanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.